Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you stay healthy and safe. Bertemu kembali dengan Ustazah Sohib dalam pelajaran bahasa Inggris. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas simple present tense verbal. Sebelum membahas lebih lanjut, seperti yang kita tahu, jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris atau kinds of sentence ada dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Untuk kalimat verbal yaitu kalimat yang ada kata kerjanya atau ada verbnya. Sedangkan untuk nominal adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya atau hanya ada kata kerja tentu. Contohnya to be, is, am, are, was, dan were. Selanjutnya, verbal maupun nominal dibagi menjadi tiga, yaitu positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas simple present tense verbal, entah itu positif, negatif, dan interrogatif, serta contohnya. Seperti yang kita tahu, simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau sebuah kebiasaan. Sedangkan fungsi dari simple present tense yaitu menyatakan kegiatan sehari-hari, kejadian berulang, kebenaran umum, permintaan atau perintah, dan jadwal tetap di masa kini atau mendatang. Ini sudah kita bahas di minggu kemarin, nggih. Selanjutnya, rumus dari simple present tense verbal positif juga sudah kita pelajari kemarin, yaitu subject plus verb 1 yang digunakan oleh I, you, we, they, atau verb 1 tambah s atau is yang digunakan oleh he, she, it plus complement. Sedangkan untuk rumus simple present tense verbal negatif yaitu subject plus do yang digunakan oleh I, you, we, they, atau does yang digunakan oleh he, she, it, kemudian setelah do atau does ditambahi not plus verb 1 atau kata kerja pertama plus complement. Nah, untuk materi hari ini yaitu simple present tense verbal interrogatif atau simple present tense verbal yang berupa kalimat tanya. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Untuk negatifnya, saya tidak pergi ke sekolah. Sedangkan interrogatifnya, apakah saya pergi ke sekolah? Jadi, apakah saya pergi ke sekolah tersebut merupakan simple present tense verbal interrogatif. Nah, untuk rumusnya apa? Rumusnya yaitu do atau does. Penggunaan do digunakan oleh I, you, we, they, sedangkan does digunakan oleh he, she, it. Saya ulangi, untuk rumus simple present tense verbal interrogatif yaitu do atau does plus subject plus verb 1 plus complement. Nah, ini rumusnya simple present tense verbal interrogatif. Do digunakan oleh I, you, we, they, sedangkan does digunakan oleh he, she, dan it. Jadi untuk simple present tense verbal negatif dan interrogatif sama-sama menggunakan verb 1 semua tanpa ditambahi s atau is. Contoh simple present tense verbal positif, kemudian dilanjut dengan verbal negatif, dan dilanjut dengan verbal interrogatif. Contohnya, I go to school untuk positifnya. Untuk negatifnya, I don't go to school. Karena pelakunya I, maka dia menggunakan do, maka I do not go to school. Kemudian untuk interrogatifnya, do I go to school? Seperti itu. Contoh selanjutnya yaitu she goes to school. Di sini pelakunya adalah she. Maka untuk
go-nya dia mendapatkan tambahan IS. Kemudian untuk negatifnya, she does not go to school. Karena pelakunya she, maka dia menggunakan does. Dan untuk interrogatifnya, does she go to school? Seperti itu ya. Contoh selanjutnya tentang simbol present tense verbal positif, negatif, dan juga interrogatif. Sesuai dengan rumusnya, untuk verbal positif, subjek plus verb 1 atau verb 1 tambah S atau IS plus komplement. Sedangkan untuk negatifnya, subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus komplement. Sedangkan untuk interrogatifnya, do atau does plus subjek plus verb 1 plus komplement. Yang pertama, Budi reads a newspaper. Karena pelakunya Budi dan kata gantinya he, maka untuk positifnya kata kerjanya ditambahi S, reads. Budi reads a newspaper. Sedangkan untuk negatifnya, karena pelakunya Budi maka dia menggunakan does. Budi does not read a newspaper. Sedangkan untuk interrogatifnya, karena pelakunya Budi maka dia tetap menggunakan does. Does Budi read a newspaper? Nah, di sini untuk verbal negatif dan interrogatif sama-sama menggunakan verb 1 tanpa ditambahi S semuanya. Contoh yang kedua yaitu Budi and Rina read a newspaper. Karena pelakunya Budi dan Rina, maka untuk positifnya tidak menggunakan S, kata kerjanya tidak ditambahi S. Sedangkan untuk negatifnya, Budi and Rina don't read a newspaper. Karena Budi and Rina kata gantinya they, maka dia menggunakan do. Budi and Rina don't read a newspaper. Dan untuk interrogatifnya, do Budi and Rina read a newspaper? Seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat contoh dalam tabel berikut. Untuk positifnya, untuk negatifnya, dan untuk interrogatifnya. Sesuai dengan rumusnya, maka untuk positifnya I read a book. Karena pelakunya I, maka untuk negatifnya dia menggunakan do. I don't read a book. Dan untuk interrogatifnya, do I read a book? Contoh selanjutnya yaitu Rehana sing a song. Di sini karena pelakunya Rehana, maka untuk kalimat positifnya kata kerjanya ditambahi S karena pelakunya Rehana. Dan untuk negatifnya, karena pelakunya Rihanna maka dia menggunakan does. Rihanna does not sing a song. Dan untuk kata kerjanya atau verb satunya tidak ditambahi S. Dan untuk interrogatifnya, does Rihanna sing a song? Nah, di sini dapat dilihat ya, untuk negatif dan interrogatif kata kerjanya tidak ditambahi S. Contoh selanjutnya yaitu the giraffe eats a grass. Di sini dapat dilihat subjeknya adalah giraffe atau jerapah, yang kata gantinya adalah eat, maka kata kerjanya ditambahi S, eats. The giraffe eats a grass. Dan untuk negatifnya, maka dia menggunakan does. The giraffe does not eat a grass. Dan untuk interrogatifnya, does the giraffe eat a grass? Demikianlah tadi penjelasan tentang simbol present tense verbal positif, negatif, dan interrogatif. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh Ananda semua. Ustazah minta maaf jika ada salah, tetap semangat belajar dan sayang orang tua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.